Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di hari yang berbahagia ini kita melanjutkan belajar diniyah, yaitu tentang akidah. Akidah kita tentang beriman, ya. Kemarin sudah kita jelaskan tentang iman, apa itu iman, dan hari ini kita belajar tentang iman kepada Allah dan malaikatnya. Nah, yang pertama dulu ya, iman kepada Allah. Iman kepada Allah, teman-teman, itu merupakan rukun iman yang pertama. Rukun iman ini sangat penting kedudukannya dalam Islam, ya, sehingga wajib bagi kita untuk belajar dengan benar. Apa itu rukun iman? Jangan sampai sembarangan ya kita beriman kepada Allah. Yang penting sudah beriman. Oh, tidak seperti itu, teman-teman. Jadi harus belajar dengan sungguh-sungguh apa itu iman, terutama iman kepada Allah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah itu mencakup 4 hal. Yang pertama, kita meyakini, beriman tentang keberadaan atau wujudnya Allah. Ingat ya, kita mengimani tentang keberadaan atau wujudnya Allah. Kita harus yakin bahwa Allah itu memang ada, bahwa Allah yang menciptakan, sampai daun yang jatuh dari dahan ke bawah itu atas perintah Allah. Burung bisa terbang itu atas perintah Allah. Nah, kita harus mengimani hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, iman tentang keesaan Allah dalam rububiyah. Kita harus meyakini bahwa Allah yang menurunkan hujan, Allah yang mendatangkan rezeki, Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Itu namanya iman tentang rububiyah Allah. Yang ketiga, iman tentang keesaan Allah dalam hal uluhiyah. Maksudnya bahwa ibadah kita, sesembahan kita itu hanya untuk Allah, tidak boleh diperuntukkan kepada yang lainnya. Yang keempat, iman terhadap asma dan sifatnya Allah. Allah memiliki nama-nama yang banyak, ya. Allah memiliki nama-nama yang banyak sekali, tapi yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah itu hanya 99. Nah, sedikit di sini Ustaz Dimas jelaskan. Di antara nama-namanya Allah adalah Ar-Rahman, yang artinya Maha Pengasih. Kemudian Ar-Rahim, yang artinya Maha Penyayang. Allah yang Maha Penyayang. Kemudian Al-Malik, yang Maha Merajai. Allah yang Maha Merajai. Kerajaan Allah sangat luas, meliputi langit dan bumi. Kemudian Al-Quddus, yang Maha Suci. Allah suci dari segala hal. Allah yang Maha Suci. Allah suci dari segala bentuk kekotoran, ya. Kemudian As-Salam, Allah yang memberi kesejahteraan. Kita bisa hidup sejahtera itu semua karena Allah. Dan ada lagi sifatnya Allah. Sifatnya Allah, Allah memiliki tangan, Allah memiliki mata. Tapi teman-teman, kita tidak boleh membayangkan, membagaimanakan sifat-sifatnya Allah, sifatnya Allah. Contohnya, Allah punya mata. Kita tidak boleh menyamakan mata kita dengan mata Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Allah tidak ada yang serupa dengan Allah, dan dialah Allah yang maha melihat lagi maha mendengar. Pendengaran kita sama pendengaran Allah beda. Allah mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati kita. Nah, itu adalah hal-hal yang mencakup agar kita bisa beriman kepada Allah dengan baik dan benar.
Oke, gimana teman-teman? Bisa dipahami ya, insya Allah. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang iman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Kita harus beriman tentang adanya malaikat. Para ulama sepakat ya, barang siapa yang mengingkari tentang adanya malaikat, maka dia telah keluar dari agama Islam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah. Dia diperintahkan, dia diciptakan oleh Allah, jadi tidak layak bagi siapapun untuk menyembah malaikat. Ya, tidak boleh. Sama seperti Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Begitupun dengan malaikat. Malaikat diciptakan oleh Allah. Ada yang diperintahkan memiliki tugas yang berat. Contohnya menjaga neraka, menjaga surga, mencabut nyawa. Nah, itu adalah tugas-tugas dari malaikat. Malaikat tidak kelihatan, tapi kita harus mengimani, kita meyakini bahwa ada malaikat. Ada malaikat yang mencatat amal baik kita, amal buruk kita, yang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Teman-teman, jika kita diciptakan dari tanah, jin diciptakan dari api, dan malaikat, kata Rasulullah SAW, diciptakan dari cahaya. Ya, itu adalah penciptaan dari malaikat. Dan jumlahnya malaikat itu teman-teman tidak terhitung ya, banyak sekali. Dikatakan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa di langit ketujuh itu ada tempat namanya Sidratul Muntaha, bentuknya seperti Ka'bah, di mana 70.000 malaikat masuk ke dalamnya, kemudian keluar dan tidak ada yang kembali lagi. Terus gantian terus, 70.000 masuk, 70.000 keluar, seperti itu. Jadi jumlahnya sangatlah banyak ya. Itu jumlah malaikat dan kita harus meyakini. Kalau bentuknya gimana Ustadz? Bentuknya malaikat kita tidak ada yang tahu, tapi hanya dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Malaikat itu memiliki fisik yang sangat kuat. Ya, dia bisa memikul arsy, singgasananya Allah, dan malaikat juga memiliki sayap. Ya, malaikat juga memiliki sayap. Malaikat tidak membutuhkan makan dan minum, teman-teman. Kita mungkin ya pagi sarapan jam 11 udah lapar, tapi kalau malaikat dia tidak butuh makan dan minum, dia tidak pengen baju bagus, dia tidak pengen mobil bagus, ya. Itu adalah sifatnya malaikat. Dia hanya tunduk dan patuh kepada Allah, tidak sekali-kali bermaksiat. Oke teman-teman, itu adalah penjelasan tentang malaikat. Sekarang tugasnya kalian membaca Asmaul Husna dan dikirimkan ke Ustadz Dimas. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.